belia dengan wajah yang sangat cantik. Suatu malam dia pulang dari tempat kerja, dia harus melewati sebuah pasar yang saat itu masih dalam keadaan gelap dengan penuh preman pasar. Saat itulah kejadian merenggut harta satu-satunya, kehormatan satu-satunya. Ibu Ara diperkosa oleh sekitar 6 atau 7 preman pasar. Bayangkan ya, di usia yang 14 tahun beliau harus menghadapi kehidupan seperti itu. Sampai dia harus pulang ke rumah dalam keadaan, maaf nih, tubuhnya penuh dengan sperma. Kamarnya Ibu Ara. Ibu Ara curiga. Akhirnya diam-diam dia mengendap-endap ke dapur. Di situ dia melihat seorang laki-laki yang selama ini menjadi ayah sambung bagi anaknya, seorang laki-laki yang menjadi suaminya, berkelakuan tidak senonoh dengan anak perempuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, malam ini kita coba lanjut lagi dengan Bu Yaya yang sebelumnya belum nonton podcast dengan Bu Yaya, ditonton ya. Jadi Bu Yaya ini kan seorang penulis. Sebetulnya ada cerita menarik di balik layar. Sebenarnya real story. Real story itu artinya kejadian nyata yang masuk ke inbox ya Ibu Yaya ya. Jadi di Messenger. Ya. Jadi ada kisah menarik tentang perselingkuhan. Nah, ini kita samarkan. Jadi teman-teman nggak usah berpikir apakah ini terjadi citra atau di luar citra. Abaikan itu, nikmati ceritanya. Nah, kalau misalnya teman-teman suka dengan ceritanya Bu Yaya, jangan lupa komen di bawah. Kalau misalnya ada cerita yang hampir mirip ya, bisa komen juga di bawah. Intinya kami mengangkat cerita ini untuk pelajaran ya Bu ya, buat semua, kira-kira yang bermanfaat diambil, yang jelek-jeleknya buat pelajaran kita semua. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita dengar cerita dari Bu Yaya. Ini real story teman-teman, jadi jangan berpikir ini dicitra atau tidak, yaitu abaikan. Oke Bu Yaya, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita live dari Fresh Market Citra Indah. Kenapa di sini? Karena memang di sini tempat yang paling nyaman buat kita ngonten. Oke. Ini mungkin kali kedua saya bergabung dengan Mas Adi ya. Cuman yang kedua ini memang saya nyaman merasa di channel ini karena memang saya akan berbagi banyak hal tentang cerita yang salah satunya adalah cerita tentang pernikahan, atau lebih tepatnya tentang perselingkuhan. Kenapa perselingkuhan? Kayaknya ini adalah salah satu masalah dalam rumah tangga yang hampir ada di sepanjang masa. Long lasting. Untuk cerita kali ini datang dari seorang ibu sekitar umurnya kalau tidak salah sekarang 37 tahun ya. 37 tahun. Beliau seorang ibu rumah tangganya, sebetulnya itu produktif sekali. Sampai dia punya anak yang sudah kuliah, dia biayain sendiri anak kuliahnya. Cuman sayang sepanjang hidupnya keberhasilan yang dia dapatkan ternyata tidak sebanding dengan cerita asmara yang selama ini dia impikan ya. Seorang ibu rumah tangga, 3 anak, 1 perempuan usia 21 tahun atau 20 tahun lah ya, dengan 2 anak laki-laki. Yang kedua, yang ketiga anak laki-laki. Kisah beliau dengan umurnya sekarang sudah dikaruniai anak yang beranjak semester 3 ya, kuliah atau semester 4 lah sekarang mungkin gitu. Karena beliau menikah di umur 14 tahun. Bayangkan umur 14 tahun ketika itu teman-teman seusianya masih euforia dengan sekolah, menyusun masa depan, kisah cinta pertama mereka, berseragam biru putih. Ibu ini sudah menghadapi kisah kehidupan yang mungkin setiap orang tidak akan pernah mau. Ya, termasuk si ibu ini, sebut saja Ibu Ara. Ini nama yang disamarkan ya. Ibu Ara menikah ketika umur 14 tahun. Bukan sebuah pernikahan yang dia harapkan, karena apa?
dia menikah dengan salah satu preman pasar yang menghamilinya. Bayangkan ya, dia itu sebetulnya seorang anak pertama dari orang tua yang menjadikannya itu tulang punggung keluarganya. Dia pagi sampai siang sekolah, malam dia harus bekerja di sebuah tempat karaoke ya, sebagai pemandu karaoke. Di usia yang masih belia dengan wajah yang sangat cantik. Suatu malam dia pulang dari tempat kerja, dia harus melewati sebuah pasar yang saat itu masih dalam keadaan gelap dengan penuh preman pasar. Saat itulah kejadian merenggut harta satu-satunya, kehormatan satu-satunya. Ibu Ara diperkosa oleh sekitar 6 atau 7 preman pasar. Bayangkan ya, di usia yang 14 tahun beliau harus menghadapi kehidupan seperti itu. Sampai dia harus pulang ke rumah dalam keadaan, maaf nih, tubuhnya penuh dengan sperma. Apa yang terjadi setelah itu? Jelas saja. Selang 2-3 bulan setelah kejadian itu, Ibu Ara diketahui mengandung, hamil. Anak siapa? Tidak ada yang tahu. Karena apa? Karena saat itu kejadian ada 7 orang. Beruntungnya salah satu dari orang tersebut, preman tersebut, mau menikah dengan Ibu Ara. Bayangkan, mungkin sekilas seperti malaikat ya, malaikat yang memberi, malaikat yang menjadi penolong bagi kehormatan keluarga Ibu Ara. Tapi nyatanya apa? Dia bukan malaikat, dia iblis. Kenapa? Semasa menikah dengan Ibu Ara tidak pernah menemukan kebahagiaan. Bayangkan, menikah di umur 14 tahun dengan keterpaksaan menjalani kehidupan rumah tangga yang sangat menyakitkan. Suaminya tidak hanya kasar, sudah kasar, malas bekerja, tidak pernah menghormati Ibu Ara dan keluarganya. Dan selama 17 tahun pernikahannya itu, Ibu Ara hampir setiap hari menjadi korban KDRT dari suaminya. Tapi dia masih mencoba bertahan sampai usia 17 tahun pernikahan. Terpaksa Ibu Ara harus angkat tangan. Oke, saya tidak bisa meneruskan pernikahan ini selain karena mental dan fisiknya sudah hancur. Dia juga tidak ingin anak-anaknya besar dengan cara setiap hari harus melihat kedua orang tuanya bertengkar. Ketika umur pernikahan ke-17, Ibu Ara memutuskan untuk bercerai. Apakah sampai segitu? Ternyata tidak. Kehidupan Ibu Ara terus berlanjut dengan cerita-cerita paling menyedihkan. 2 tahun setelah perceraiannya, beliau bertemu kembali dengan seorang laki-laki lajang dengan usia 10 tahun lebih muda. Ibu Ara berharap dia tidak ingin menikah lagi, tapi si pemuda ini berhasil meyakinkan kepada Ibu Ara bahwa dia ingin menjadi suami Ibu Ara sekaligus bapak sambung dari anak-anaknya. Seperti angin segar sepertinya ya. Tapi sayang, ini juga bukan jalan keluar. Setelah akhirnya karena didukung oleh keluarganya, didukung oleh anak-anaknya, karena mereka mengira laki-laki ini bakalan menjadi obat bagi kesedihan Ibu Ara selama ini. Tapi nyatanya apa? Sebetulnya laki-laki itu tidak menginginkan menjadi suami dari Ibu Ara, tapi justru menginginkan anak perempuan pertama Ibu Ara, yang itu umurnya masih 20 tahun atau menginjak semester 3 kuliahnya. Oke. Awal pernikahan berjalan seperti biasa. Ibu Ara bahagia bersama suami barunya dan anak-anaknya. Orang tua Ibu Ara menyarankan biar anak yang pertamanya sedang masa kuliah lebih baik tinggal di kos atau apalah, yang penting jangan di rumah. Tapi lagi-lagi suami Ibu Ara, suami barunya tidak pernah mengizinkan anak itu untuk kos atau tinggal berjauhan dari Ibu Ara dengan alasan
agar membantu ibunya di rumah sembari kuliah. Oke, permintaan suami baru Ibu Ara dipenuhi Ibu Ara. Anak pertama perempuan masih tinggal bersamanya. Tapi ternyata apa? Suatu kejadian secara tidak sengaja Ibu Ara menemukan sebuah video yang ada di handphone suami barunya. Video itu bukan video biasa, tapi video yang diambil secara diam-diam saat anak pertama Ibu Ara, anak perempuan Ibu Ara sedang mandi di dalam kamar mandi. Oke, ini sebuah tanda yang sebenarnya nggak baik. Ibu Ara mengatakan itu pertanda yang nggak baik. Tapi lagi-lagi ketika dia mengkonfirmasi ke suaminya bilang, enggak, ini video yang nggak sengaja gitu. Akhirnya kembali lagi, oke, dimaafkan, video itu dihapus. Suaminya meyakinkan kepada Ibu Ara bahwa oke, itu memang video biasa dengan cara menghapus video itu gitu. Ternyata kejadian itu baru kejadian pertama dan akan berlanjut ke kejadian-kejadian selanjutnya. Suatu saat ketika Ibu Ara sedang sakit, Ibu Ara meminta anak perempuannya untuk membuatkan segelas teh. Oke, kira-kira untuk membuat segelas teh perlu waktu berapa lama sih ya? Kira-kira mungkin 5 menit lah ya. Tapi sampai hampir 2 jam itu teh nggak pernah datang ke kamarnya Ibu Ara. Ibu Ara curiga. Akhirnya diam-diam dia mengendap-endap ke dapur. Di situ dia melihat seorang laki-laki yang selama ini menjadi ayah sambung bagi anaknya, seorang laki-laki yang menjadi suaminya, berkelakuan tidak senonoh dengan anak perempuannya. Gimana perasaan Ibu Ara? Jelas hancur. Tapi Ibu Ara masih mencoba untuk tetap meyakini bahwa itu bukan pertanda buruk. Karena apa? Sejak saat itu Ibu Ara diketahui sedang mengandung anak keempatnya dari laki-laki, anak pertama dari suami barunya sekaligus anak keempat yang pernah dikandungnya. Dia mencoba untuk menguatkan batin bahwa ini bukan masalah, ini hanya kejadian biasa. Padahal sebetulnya itu kejadian anak perempuan dengan suami barunya itu bukan sebuah kejadian biasa ya. Kejadian yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang laki-laki yang perempuan. Sejak saat itu Ibu Ara berharap kejadian itu tidak akan pernah ada lagi di rumah. Tapi nyatanya apa? Puncak dari kejadian itu yang lebih menyakitkan adalah ketika Ibu Ara melihat, memerkoki dengan mata kepalanya sendiri suami barunya berada di kamar dengan anak perempuannya dalam keadaan tanpa memakai baju. Dan di situ dilihat tercecer, disprei, tercecer sperma dan darah. Apa yang terjadi? Semua pasti sudah bisa mengira apa yang terjadi, apa yang telah mereka lakukan. Dan sejak saat itu Ibu Ara sudah tidak yakin akan bisa mempertahankan pernikahan keduanya. Semua apa yang diharapkan hancur seketika. Kepercayaan, harapan, bahkan buah hati. Satu-satunya kekayaan yang dia punya juga hancur. Sejak saat itu dia memutuskan untuk bercerai dengan suami keduanya, mengabaikan semua omongan orang bahwa 2 kali menikah dan 2 kali gagal itu adalah kesalahan Ibu Ara. Padahal memang takdirlah yang membawanya seperti itu. Ibu Ara bercerai yang kedua. Dan apa yang terjadi? 3 bulan pasca perceraian keduanya, anaknya yang masih duduk di bangku
kuliah semester 3 mengalami hal yang sama seperti apa yang dia alami pada usia 14 tahun yang lalu. Anaknya diketahui hamil, mengandung anak dari mantan suaminya. Bagaimana kejadiannya? Memang ini seperti layaknya sebuah fiksi ya, sebuah cerita sinetron, sebuah cerita fiksi di novel-novel platform manapun. Tapi ini bukan cerita fiksi, ini cerita nyata bahwa ada memang, entah itu kesalahan siapa, kisah-kisah seperti Ibu Ara, entah apa yang dia, kesalahan apa yang dia pernah lakukan, kesalahan generasi mana, keturunan dia mana yang pernah lakukan, hingga akhirnya dia harus menanggung kehidupan yang seperti ini. Apa yang terjadi setelah itu? Ibu Ara sudah menutup ceritanya, dan dia berharap setelah kejadian ini dia bisa menatap kehidupan dengan yang lebih baik lagi. Mungkin itu cerita dari Ibu Ara. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Semoga bisa menjadi bahan pelajaran bagi kita semua. Oke. Baik, terima kasih Ibu Yaya, sangat menarik. Ini si narasumber ini, Ibu Ara tadi, Ibu Yaya sudah sempat ini enggak tektok dengan Ibu Ara ini? TikTok Pernah. TikTok tuh tanya jawab Iya. dengan Ibu Ara. Pernah. Oke. Di Berarti Messenger. sampai dengan saat ini berarti dia masih bercerai ya dengan istri Iya, suami sudah keduanya bercerai ya? dengan suami kedua. Dengan kondisi anak keduanya itu juga Hamil, anak pertama. Anak pertama. Ya. Anak pertama. Anak terakhir juga anak ke Dia juga mengandung anak ya Allah. keempat. Jadi ini zaman ini kejadian tahun berapa, Bu? Ini kejadian kemarin beliau itu messenger saya sekitar 6 bulan yang lalu. 6 bulan. Iya. 2003 ini. Iya, 2000. Ya 2003 2022 akhir. Iya, ya? akhir-akhir 2022. Allah. Jadi ini incest, dia nggak tahu, pelaku juga nggak tahu incest ya. Incest itu kan hal yang sebenarnya kalau dilakukan juga nggak boleh ya sebenarnya. Saya nggak tahu. Gimana ya? Perasaan Bu Ara tuh gimana, Bu? Sampai dia gimana, Bu? Pernah sempat terakhir ya, jelas terakhir saya tanya, Ibu gimana Bu melihat keadaan seperti ini? Kata Bu Ara, jangan tanya perasaannya gimana gitu. Bahkan jika bunuh diri itu nggak dilarang oleh agama, saya sudah melakukannya sejak saya umur 14 tahun. Masya Allah. Bayangkan. Tapi keluarga dari Ibu Ara itu bagaimana, Bu? Cuman yang gini, yang Ibu Ara harapkan sebenarnya gini, bolehlah saya menanggung ini, saya mengalami ini, tapi tolong suara-suara di luar sana jangan salahkan saya. Gitu. Ketika saya memutuskan untuk bercerai 2 kali, ya mau gimana lagi? Apakah saya harus bertahan dengan keadaan pernikahan seperti itu? Kan nggak mungkin. Gitu. Ini sih gila sih, maksudnya istrinya dalam tanda kutip, Iya. anaknya juga. Saya heran istrinya juga. ke suaminya yang kedua, Mas. Apa sih yang diinginkan gitu sebagai laki-laki? Ya, itu saya nggak habis pikir sih. Iya. Cuma memang ini real story yang terjadi di kalangan masyarakat kita. Ya, gimana kalau hikmah dari cerita ini dari sisi Bu Yaya menanggapi ceritanya Bu Ara ini gimana? Ya, kalau saya sih jujur ya, mereka yang janda lebih dari 1 kali, yang gagal menikah lebih dari 1 kali, atau bahkan 2 sampai 3 kali, 4 kali, kadang bukan dalam tanda kutip masyarakat akan menyalahkan mereka. Kalau udah 2-3 kali menikah gagal, ya berarti kesalahan ada di kamu. Padahal belum tentu juga gitu loh. Jadi tolong, siapapun yang mengalami kegagalan pernikahan, mereka tuh sudah mengalami masalah yang berat. Tolong jangan diperberat dengan stigma dari masyarakat, dengan omongan yang nggak enak dari masyarakat. Udah gitu aja sih. Jadi biarkan itu urusan. Oh bercerai ya udah.
nggak usah terlalu banyak berkomentar, nggak usah terlalu banyak menjustifikasi, jangan menambah masalah dengan itu semua. Gitu aja. Terus yang dihamili itu sampai melahirkan juga, Bu? Anaknya Iya, sampai melahirkan juga. belum, waktu itu ketahuan baru hamil. Oke, kadang Tapi baru sekarang 6 mungkin bulan. masih mengandung ya. Ya, Karena posisi masih 6 bulan. Iya, kayak 6 bulan. gitu. Ya, mungkin sudah mau melahirkan kali ya. Iya, Kalau kondisi saat ini ya mungkin Iya, ya. iya. Ya kita doakan Ibu Ara dan anaknya kondisinya baik-baik saja ya. Amin. Oke, mungkin terima kasih Bu Yaya atas ceritanya. Jadi sekali lagi teman-teman, ini kita ambil di Fresh Market, Citra Indah, obrolan kompleks, real story. Jadi teman-teman nggak usah berpikir ini kejadian di Citra atau bukan. Ambil hikmahnya. Kita tidak membuka aib Iya, seseorang. dengan menyembunyikan. Ya, kita hanya membagikan fakta yang terjadi dan nanti teman-temanlah yang mengambil hikmahnya. Ya. Oke, saya rasa cukup Bu Yaya karena waktu sudah malam. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk podcast lagi. Ya mungkin nanti kalau misalnya Bu Yaya dan teman-teman netizen atau apapun itu yang suka bisa komen, bisa nanti wah saya mau menarik lagi nih real story lagi dong dari Bu Ya. Yaya, bisa nanti. Dan nanti kalau misalnya teman-teman punya cerita bisa di link deskripsi di bawah. Kalau misalnya mau kontribusi silakan. Insya Allah ada hal yang bisa dibagikan lah seperti itu ya. Mungkin itu ya Bu Yaya. Boleh ini nggak Mas? Misalnya kalau yang pengen cerita punya unek-unek atau apa, boleh silakan. Ya. Nanti bisa inbox admin gitu. Kita tetap ya namanya, saya bukan psikolog ya, saya cuma penulis biasa gitu. Mungkin ada yang bisa dibagikan tanpa nyebut nama, merek atau inilah, boleh silahkan inbox gitu. Oke, pokoknya teman-teman bisa link deskripsi di bawah dibaca untuk terkait dengan nanti kontaknya Bu Yaya dan dari kami narasumber. Kalau misalnya mau menjadi narasumber pun kita open welcome, apapun ceritanya yang penting bermanfaat untuk teman-teman. Kita obrolan kompleks sekian, terima kasih Bu Yaya, mohon maaf kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi